Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Eva Novia, yang akan membahas tentang oligarki media di Indonesia. Judul yang akan kita bahas yaitu keterbatasan berita. Apa sih keterbatasan berita itu? Keterbatasan berita adalah yang merujuk pada berbagai faktor yang membatasi kemampuan media untuk menyajikan informasi dengan akurat, lengkap, dan objektif. Nah, yuk kita membahas lebih dalam tentang keterbatasan berita itu apa. Keterbatasan berita ini mencakup hambatan yang dihadapi oleh jurnalis dan media dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik. Hambatan ini dapat berasal dari internal dan eksternal. Terdapat dua faktor penyebab keterbatasan berita. Pertama, sumber daya yang terbatas. Keterbatasan anggaran dan jumlah staf dapat mengurangi kemampuan media untuk melakukan investigasi mendalam. Kedua, yaitu waktu. Tenggat waktu yang ketat sering memaksa jurnalis untuk memproduksi berita dengan cepat yang bisa mengorbankan akurasi dan kedalaman. Ketiga, bias dan kepemilikan media. Media yang dimiliki oleh konglomerat atau individu dengan kepentingan politik tertentu dapat menyajikan berita yang berat sebelah. Keempat, keterbatasan akses informasi. Mungkin tidak memiliki akses ke sumber informasi yang diperlukan, terutama dalam situasi yang sensitif atau tertutup. Berita dapat menjadi tidak akurat atau tidak lengkap yang mengarah pada misinformasi di masyarakat. Keterbatasan dalam informasi yang tersedia dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami isu-isu penting dan membuat keputusan. Keterwakilan yang tidak seimbang. Berita mungkin tidak mencerminkan suara dan perspektif kelompok minoritas atau kurang mewakili dalam masyarakat. Nah, keterbatasan berita memiliki penyebab yaitu sumber daya yang terbatas. Pertama, anggaran. Banyak media yang menghadapi keterbatasan finansial yang mengurangi kapasitas untuk melakukan peliputan yang mendalam. Staf, kekurangan jumlah jurnalis atau tenaga ahli dapat menghambat proses peliputan. Kedua, tempat waktu yang ketat. Jurnalis seringkali bekerja di bawah tekanan waktu yang tinggi yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang cepat dan mengorbankan kedalaman analisis serta akurasi informasi. Ketiga, bias dan kepemilikan media. Media yang dimiliki oleh individu atau kelompok dengan kepentingan tertentu dapat menghasilkan berita yang berat sebelah, mencerminkan sudut pandang pemilik dan mengabaikan perspektif lain. Keempat, keterbatasan akses informasi. Jurnalis mungkin tidak memiliki akses ke data sumber atau informasi yang diperlukan, terutama pada kasus yang melibatkan pemerintah. Selanjutnya yaitu pengaruh politik dan regulasi. Sensor dan regulasi ketat dari pemerintah dapat membatasi kebebasan pers dan jenis berita yang dapat dilaporkan, mengarah pada peliputan yang terbatas. Keenam, teknologi dan media sosial. Meskipun teknologi mempermudah akses informasi, penyebaran berita palsu dan informasi yang tidak terverifikasi dapat menyebabkan kebingungan di publik. Keterwakilan yang tidak seimbang. Berita seringkali tidak mencakup suara dari berbagai kelompok masyarakat, seperti minoritas, perempuan, atau komunitas lokal, sehingga menghasilkan perspektif yang sempit. Keterwakilan yang tidak seimbang ini memiliki penyebab. Bias redaksi media mungkin memiliki bias yang mempengaruhi pemilihan berita dan sudut pandang yang dilaporkan. Kepemilikan media yang dimiliki oleh kelompok tertentu dapat lebih fokus pada isu-isu yang relevan bagi pemilik, mengabaikan kelompok lain. Keterbatasan akses dan sumber daya. Kelompok yang kurang terwakili mungkin tidak memiliki akses yang sama untuk menyampaikan suara mereka kepada media. Stereotip dan stigma. Media seringkali memperkuat stereotip negatif yang ada yang dapat menyebabkan representasi yang tidak akurat. Misinformasi, kurangnya perspektif yang beragam dapat menyebabkan masyarakat mendapatkan informasi yang tidak lengkap atau salah. Mengabaikan isu penting yang penting bagi kelompok tertentu mungkin terabaikan, mengurangi kesadaran dan tindakan terhadap masalah tertentu. Terwakilan yang tidak seimbang dapat memperdalam kesenjangan antara berbagai kelompok di masyarakat, menciptakan ketegangan dan konflik. Terdapat contoh keterwakilan yang tidak seimbang. Berita gender. Peliputan yang lebih sering menyoroti perspektif laki-laki dalam isu-isu yang juga melibatkan perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau ketidaksetaraan gender.
Isu etnis dan ras, media yang tidak memberikan ruang cukup untuk suara kelompok minoritas dalam konteks sosial atau politik. Upaya meningkatkan keterwakilan. Diversifikasi staf media memastikan bahwa jurnalis dari berbagai latar belakang terlibat dalam proses peliputan dan pengamaian keputusan. Pelatihan sensitivitas, memberikan pelatihan tentang isu-isu keadilan sosial untuk meningkatkan pemahaman jurnalis tentang pentingnya keterwakilan. Mendorong media independen, mendukung media yang fokus pada peliputan isu-isu yang terabaikan dan memberikan platform bagi suara yang kurang terwakili. Meningkatkan keterwakilan dalam media adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan informasi yang lebih adil dan akurat. Dengan mendengarkan dan menampilkan suara dari semua kelompok masyarakat, media dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu kompleks dan mendukung pembangunan masyarakat yang inklusif. Sekian penjelasan tentang keterbatasan berita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.